Selamat datang di Kartun Studi di sini. Kita akan membawa kalian berpetualang ke dalam dunia dongeng dan cerita rakyat yang seru dan penuh hikmah. Siapa yang tidak kenal dengan si kancil? Hewan kecil yang cerdik dan licik ini selalu punya cara untuk keluar dari setiap masalah. Kali ini, kita akan mengikuti kisahnya yang seru. Si kancil yang mencuri timun dari ladang petani. Tapi, apakah si kancil akan berhasil? Atau justru menemui masalah besar? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kamu gak ketinggalan cerita seru lainnya. Ayo, kita mulai petualangannya. Pada suatu hari di hutan yang hijau dan subur, hidup seekor kancil yang cerdik. Kancil itu dikenal sangat pintar dan seringkali bisa mengelabui hewan-hewan lain. Namun, meskipun cerdik, ia juga seringkali merasa lapar dan terkadang mengambil jalan pintas untuk memenuhi perutnya. Di pinggir hutan, terdapat sebuah kebun milik Patani. Kebun itu terkenal dengan tanaman timunnya yang subur dan berbuah lebat. Setiap hari, Patani merawat tanaman-tanamannya dengan penuh kasih sayang. Ia selalu menjaga kebunnya agar tidak ada hewan yang mencuri hasil kebun miliknya. Namun, kancil yang sering merasa lapar melihat kebun itu dengan penuh nafsu. Suatu pagi yang cerah, kancil merasa sangat lapar setelah berjalan-jalan di hutan. Ia teringat akan kebun timun milik Patani yang subur dan menggugah seleranya. Ah, timun yang segar pasti akan sangat enak untuk mengisi perutku, pikirnya sambil melirik kebun Patani. Kancil yang cerdik mulai merencanakan cara untuk mencuri timun tanpa ketahuan. Ia menyelinap ke kebun Patani melalui celah pagar yang tidak terjaga dengan baik. Dengan hati-hati, kancil melompat-lompat di antara tanaman timun yang subur. Ia memilih timun-timun yang masih muda dan segar, lalu menyantapnya dengan lahap. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang berat. Kancil panik dan segera bersembunyi di balik tanaman timun. Ternyata, itu adalah Patani yang sedang datang untuk memeriksa kebunnya. Patani melihat bahwa beberapa timun di kebunnya hilang. Ia mulai mencurigai ada yang mencuri hasil kebunnya. Siapa yang mencuri timun-timunku? Patani bertanya dengan suara keras. Kancil yang ketakutan bersembunyi lebih dalam di balik semak-semak. Ia tahu bahwa jika ketahuan, ia akan dimarahi Patani dan mungkin dikejar oleh anjing penjaga kebun. Namun, kancil yang cerdik tidak menyerah. Ia berpikir cepat dan memutuskan untuk mengalihkan perhatian Patani. Dengan suara lembut, kancil mulai berkata, "Patani, saya bukan pencuri. Saya hanya ingin membantu Anda. Timun-timun Anda tumbuh begitu subur, tapi saya lihat ada beberapa tanaman yang layu dan perlu perhatian khusus." Patani yang awalnya marah, sedikit terkejut mendengar perkataan kancil. Oh, benar juga, pikirnya. Mungkin kancil ini ingin memberitahuku sesuatu yang penting. Lalu, Patani berjalan lebih dekat ke tanaman timun yang layu, sementara kancil dengan cepat melarikan diri dari kebun. Meski sedikit merasa bersalah karena telah mencuri, kancil tetap merasa senang karena berhasil menghindari hukuman dan perutnya pun kenyang. Setelah kejadian itu, kancil tidak pernah kembali ke kebun Patani. Ia belajar bahwa meskipun terkadang perut lapar memaksa kita untuk berbuat curang, lebih baik mencari makanan dengan cara yang jujur. Kancil pun terus hidup di hutan dengan cerdik, namun kali ini tanpa mencuri dari kebun orang lain. Dan begitulah, cerita tentang kancil yang mencuri timun berakhir, dengan kancil belajar untuk tidak mengandalkan kecerdikannya untuk tujuan yang salah. Dan begitulah, si kancil berhasil mengelabui si pemilik ladang timun dengan kelicikannya. Meskipun si kancil seringkali menang dengan akalnya, kita juga perlu ingat bahwa kejujuran dan kebaikan lebih penting daripada menipu orang lain untuk keuntungan pribadi. Semoga cerita si kancil ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasimu agar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.